Teman-teman pernah dengar nggak gangguan jiwa namanya skizofrenia? Skizo, terpecah, frenia, jiwa. Jiwanya kayak terpecah-pecah gitu. Kadang dia melihat hal yang nggak dia lihat, dia mempercayai hal yang sebenarnya aneh gitu, bizar rasanya. Nah, hari ini kita mau kenalan sama skizofrenia itu, yang mengenai kira-kira 0,7 sampai 0,8% populasi di Indonesia, tapi sayangnya angka itu udah cukup besar dan membuat banyak orang yang mengalami itu kesulitan. Terutama jika orang-orang tersebut terlambat mencari pertolongan. Jika kita mau kenalan sama gangguan jiwa yang satu ini. Tapi sebelumnya, kok kayaknya bosen ya sama ruangan yang kayak gini ya? Apakah saya pengen pindah tempat? Atau saya berhalusinasi pindah tempat? Atau saya percaya saya pindah tempat? Nggak tahu, tapi kita lihat. Saya mau pindah tempat dulu ya. Loh, kok pindah? Halo teman-teman, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang psikiater. Tada, kita pindah tempat, teleportasi dulu. Sambil kita mau ngomongin apa itu skizofrenia. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Cek video di sini. Oke, kita lanjut. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang serius yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Pernah kebayang nggak sih rasanya untuk nggak bisa bedain realita sama bukan realita, entah itu bayangan, pikiran, atau perasaanmu, bisa bayangin nggak? Nah, itu yang dirasakan orang dengan skizofrenia. Seseorang jadi kesulitan untuk membedakan realita dan bukan realita. Tapi kita bahas dulu pelan-pelan. Apa itu skizofrenia dari katanya? Frenia itu artinya jiwa. Skizo itu artinya terpencar. Jadi rasanya jiwanya terpecah, terpencar. Biasanya orang dengan skizofrenia mulai awal terdiagnosis tuh di usia muda 16, 30 gitu. Ketika dia awal terdiagnosis dan penanganannya cepat, biasanya harapan hidupnya bagus. Pemulihan gejalanya juga bagus. Problemnya ketika dia lambat didiagnosis dan sudah kambuh beberapa kali, maka kemungkinan untuk pulihnya jadi jauh lebih rendah. Ini yang kemudian membuat negara Indonesia memiliki DALY, Disability Adjusted Life Year, terburuk untuk kasus skizofrenia di dunia. Jadi bukan penderita skizofrenia paling banyak di Indonesia, bukan. Tapi penanganan yang tidak adekuat, tidak cukup, kesadaran masyarakat yang belum cukup baik, kondisi sosial ekonomi yang belum memungkinkan, sehingga orang nggak bisa bawa berobat, harus kerja, begitu misalnya, membuat penanganan skizofrenia tidak cukup baik, yang akhirnya seseorang menjadi tidak mampu produktif kembali setelah terdiagnosis skizofrenia. Padahal, kalau ini didiagnosis di awal, kondisinya akan baik. Gejala skizofrenia bisa berbeda dari satu orang ke orang lain, tapi secara umum ada 3 gejalanya. Yang pertama adalah gejala positif. Ini semua orang bisa notice dan bisa lihat nih. Misalnya, halusinasi. Halusinasi itu bukan ngebayangin saya adalah pacarnya girl band Korea gitu ya. Bukan. Itu bukan halusinasi. Itu fantasi, membayangkan. Halusinasi itu ketika seseorang melihat, mendengar, merasa, disentuh begitu misalnya, mencium, mengecap sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Nah, orang dengan skizofrenia paling sering mengalami halusinasi dengar. Jadi kayak mendengar, tapi padahal nggak ada. Diomongin orang, disuruh ngapa-ngapain, padahal orangnya nggak ada, tapi dia mendengar. Bukan di kepala lo ya, mendengar, betulan mendengar. Jadi bayangkan betapa nggak nyaman yang nggak ada orang, tapi kamu nggak dengar. Itu nggak enak banget loh. Yang kedua adalah delusions, atau bahasa Indonesianya waham. Apa itu waham? Adalah kepercayaan yang kuat, tapi sebenarnya tidak sesuai realita atau bahkan akan terlihat irasional untuk orang-orang banyak di sekitar. Misalnya seseorang percaya bahwa TV ini sebenarnya sedang membicarakan saya. Misalnya pertandingan basket sedang dimulai lalu timnya berkumpul, ini pasti ngomongin saya. Dan saya yakin mereka ngomongin saya. Kelihatannya irasional, tapi itu membuat orang yang di dalam waham ini begitu takutnya atau begitu nggak nyaman ya karena orang-orang ngomongin dia. Dan rasanya orang-orang mau nyakitin dia. Padahal nggak. Atau pola pikir yang bermasalah, yang biasanya bentuknya kalimat-kalimat yang aneh, ucapan-ucapan yang gak wajar, dan juga gerakan yang tidak biasa. Itu gejala positif. Sementara gejala negatif adalah kesulitan untuk termotivasi, aktivitas jadi terhambat, orang akan ngira dia males, energinya juga nggak ada. Jadi males gitu ngapa-ngapain, olahraga, beraktivitas. Ini sebenarnya sangat mengganggu. Walaupun gejala positif adalah yang paling sering tampak, tapi gejala negatif ini butuh pertolongan yang relatif dalam jangka panjang, terus-menerus didorong. Dan yang ketiga adalah gejala kognitif. Seseorang jadi sulit berpikir, menilai, menganalisis, mempertimbangkan karena kondisi skizofrenianya. Jadi skizofrenia jauh lebih luas daripada sekedar halusinasi.
Nah, sekarang kita baru kenalan tentang skizofrenia itu apa, gejalanya apa. Di minggu depan kita akan belajar skizofrenia itu sebabnya apa sih, pengobatannya gimana, apa yang harus kita lakukan kemudian, dan bagaimana mencegahnya. Kita akan ikuti dan simak di part 2. Sampai jumpa!